Kita awali informasi pertama, pemirsa. DPR dan pemerintah akhirnya menyepakati seluruh pasal yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja. RUU Omnibus Law tinggal menunggu pengesahan dalam rapat paripurna DPR paling lambat 8 Oktober mendatang. Setelah melalui beragam kontroversi dan puluhan kali sidang, Badan Legislasi DPR RI akhirnya menyepakati seluruh pasal dalam RUU Cipta Kerja. Beberapa poin penting yang ada dalam RUU Omnibus Law ini adalah tentang penataan dan perbaikan sistem perizinan, keterlibatan pemerintah daerah, sistem perizinan berbasis elektronik, dan kemudahan untuk semua pelaku usaha. Selain itu, RUU Cipta Kerja ini juga memuat tentang integrasi satu peta nasional, perlindungan dan jaminan hukum bagi tenaga kerja, dan kemudahan berusaha di kawasan ekonomi. Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Adgas optimistis bahwa RUU Cipta Kerja ini akan memberi perlindungan bagi tenaga kerja atau buruh. Saya berharap bahwa RUU CK ini memberi harapan baru. Karena kita tahu bahwa yang namanya sektor ketenagakerjaan itu kan kita justru memikirkan sektor-sektor yang lain juga. Ada kurang lebih 100 atau 95 jutaan buruh yang bekerja di sektor di luar yang sektor formal. Nah, ini yang kita coba memberikan perlindungan baik itu PKWT maupun yang lain-lain untuk bisa juga mendapatkan perlindungan dari negara. Bagaimana menjamin supaya undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada mereka. Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan seluruh pembahasan RUU Cipta Kerja telah dilakukan secara transparan. Kami dari pemerintah mengapresiasi keterbukaan dalam proses dan juga tentu mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Ditambah lagi kerjanya tidak mengingat waktu, hari Sabtu pun kerja, Minggu kerja, bahkan sampai malam, bahkan kadang-kadang ada padam listrik. Setelah disepakati di tingkat Balek, RUU Cipta Kerja rencananya akan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 atau pengesahan dalam rapat paripurna DPR RI yang ditargetkan pada Kamis 8 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, salah satu pasal yang disepakati dalam RUU Cipta Kerja adalah ketentuan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK akhirnya ditetapkan sebesar 25 kali gaji. Salah satu pasal yang menjadi sorotan dalam RUU Cipta Kerja adalah tentang besaran tunjangan atau pesangon yang diterima oleh pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Besaran pesangon yang disepakati dalam RUU Cipta Kerja adalah 25 bulan gaji, di mana 9 bulan ditanggung oleh pemberi kerja atau perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 6 bulan gaji ditanggung pemerintah lewat jaminan tunjangan pensiun. Anggota Balek DPR dari fraksi PKS Lydia Hanifa mengaku pihaknya tidak setuju adanya pengurangan hak pekerja terkait besaran pesangon bagi pekerja yang terkena PHK. Kedua, kita juga mencatat bahwa ada persoalan di mana tidak memberikan keberpihakan pada tenaga kerja. Dalam kondisi yang diberikan pada kondisi pasangan misalnya, pada sekarang ini yang hanya maksimal 25 kali, sebetulnya rata-ratanya cuma 17 kali. Sehingga kalau ditetapkan pesangon maksimal 32 kali itu tidak akan memberikan kesulitan sebenarnya bagi pelaku usaha.